sudah diberikan di dalam tabel 27, nilai-nilai AP, nilai-nilai RP, ya, dan juga omega sub zero yang nanti dibutuhkan untuk perhitungan sambungan kabelnya dan lain sebagainya, ya, supaya dia bisa survive terhadap gempa, ya, termasuk ya saat dia ngayun, ya, ada damper ataupun penahan ataupun stopper yang nantinya harus kita perhatikan, ya, saat ada efek goncangan gempa, ya. Oke, next. Nah, ini adalah kontrol seismik untuk lift, ya. Jadi lift yang beroperasi dengan kecepatan sama dengan atau lebih dari 46 meter per menit harus menyediakan saklar seismik, ya, di mana dia akan dalam tanda kutip, ya, berhenti, ya, dalam kondisi-kondisi gempa dengan besaran tertentu, ya. Dan ini penting untuk menjaga keselamatan dari, ya, pengguna, ya. Jadi isu keselamatan ini menjadi penting sekali pada saat kita bicara desain lift, ya, khususnya saat kita bicara desain lift di daerah yang rawan gempa, ya. Nah, ini tentunya harus ada koordinasi, ya, dengan mekanikal juga, ya. Bagaimana kita bisa eh, mengontrol atau mengendalikan, ya, apa namanya, operasi daripada lift tadi pada saat terjadi kondisi-kondisi gempa yang cukup besar. Kira-kira begitu. Oke, next. Panel surya mungkin yang terakhir, ya. Nah, ini juga belakangan banyak diterapkan di kita, ya. Panel surya, ya, dipasang di atap gitu, ya. Yang kadang menggunakan pemberat lagi, menggunakan sistem struktur penumpu, ya, rangka-rangka penumpu yang kadang lebih berat daripada panel surya itu sendiri, ya. Nah, yang penting pertama adalah bahwa karena dia kita letakkan di atap, tentu saja pengaruh gempanya harus memperhatikan percepatan tambahan karena dia berada di atap. Ini yang harus diperhatikan, ya. Nah, berikutnya kemudian tentu saja sesuai dengan beratnya nanti akan timbul gaya inersia yang harus kita perhitungkan nantinya dalam mendesain sistem pengunci atau sistem sambungan panel-panel tadi, ya, termasuk rangkanya gitu, ya, sehingga kalau ada gempa dia tetap bisa stabil di tempatnya, ya. Jadi yang penting bahwa setiap panel harus didesain untuk mengakomodasi tanpa benturan, tanpa ketidakseimbangan atau kehilangan dukungan, ya, saat terjadi pergerakan relatif akibat gempa, ya. Nah, ini yang harus kita cek, ya, saat kita menggunakan panel surya pada bangunan kita. Kemudian ada syarat-syarat, ya, delta M delta MPV, ya, istilahnya, ya, yang harus kita hitung gitu, ya, di mana nilainya nanti diambil tidak kurang dari 1,2 meter, ya. Kemudian jarak minimum antara panel yang terpisah yang berdekatan itu harus diambil sebesar 0,5 dari nilai DMPV tadi, ya. Jadi ketentuan-ketentuan ini kita penuhi dengan harapan hal-hal yang tadi diharapkan, ya, bahwa dia terhadap seismik, ya, bisa tetap stabil, ya, tidak terjadi benturan, ya, tidak terjadi kehilangan dukungan, itu bisa kita peroleh, ya. Nah, belakangan memang ada sih panel surya yang hanya berupa seperti selotip gitu, ya, hanya ditempel. Ini sangat ringan sekali tentu saja. Ya, pasal ini nggak terlalu berlaku untuk case seperti itu, ya. Jadi pasal ini hanya berlaku untuk case-case di mana panel surya itu memiliki suatu pemberat tambahan lewat alat-alat apa namanya penumpunya, sistem struktur penumpunya, ya, apa namanya eh, yang kemudian menjadi beban tambahan, ya, pada bangunan kita. Nah, memang kalau kita lihat dibaca di dalam ketentuan ini, apa namanya,
eh, baik gaya maupun juga perpindahan dari perhitungan sebelumnya, dari persamaan-persamaan yang sebelumnya kita bahas, itu harus menjadi apa namanya persyaratan yang harus kita hitung gitu ya, yang nantinya bisa diakomodasi oleh sistem panel surya tersebut. Ya, oke, next. Ya ini tambahan-tambahan aturan-aturan preskriptif ya, yang harus kita penuhi juga. Ya, oke, next. Rasanya ini yang udah terakhir ya. Yang lainnya bisa dibaca di sini ya, berbagai komponen yang juga harus kita perhatikan agar sistem mechanical, electrical itu juga bisa memenuhi persyaratan ketahanan terhadap gempa. Oke, jadi karena waktunya sudah lewat nih sebagai penutup, sekali lagi saya sampaikan bahwa desain arsitektural, mekanikal, elektrikal gitu ya, ini nggak bisa dilepaskan dari keharusan kita untuk meninjau pengaruh gempa ya, khususnya kalau kita berada di KDS B, C, dan D gitu ya, dan E dan F tentu saja ya. Apalagi kalau kita berada di KDSD, di mana risiko untuk terjadinya gempa itu sangat tinggi sebenarnya ya. Nah, di lokasi-lokasi seperti ini ya, khususnya ya, tapi tentunya di kategori C juga demikian ya, harus kita lakukan pengecekan. Kita harus secara konsisten ya menghitung pengaruh-pengaruh gempa yang dapat terjadi pada komponen arsitektural ya, mekanikal dan elektrikal. Nah, memang ini yang jadi masalah ya sekarang ini ya, yang perlu kita selesaikan juga nantinya ya ke depannya ya, bahwa kadang kontrak perencanaan struktur itu hanya melibatkan aspek struktur bangunan utama saja gitu ya. Ya, sementara kalau kita bicara struktur bangunan arsitekturnya atau komponen arsitektur, ya struktur dari mechanical dan electrical itu seakan-akan ya diserahkan langsung aja pada tim masing-masing gitu ya. Padahal kadang tim masing-masing ini hanya berpikiran kalau bicara sambungan, tambatan, hanya pengaruh beban gravitasi atau operasional saja yang menjadi dasar untuk perhitungannya. Padahal nggak cukup demikian. Kita juga harus memperhatikan pengaruh gempanya gitu loh. Ya. Nah, memang untuk alat-alat mekanikal yang berat itu terkadang sudah muncul ya apa hitungan-hitungan terkait dengan pengaruh gempanya ya. Jadi spesifikasi dari vendor itu cukup lengkap kalau kita bicara mekanikal-mekanikal yang gede ya, seperti genset dan lain sebagainya ya. Jadi sudah muncul tuh ya kombinasi-kombinasi kalau non gempa gimana, kalau ada gempa gimana ya. Sehingga desain dari sistem koneksi, sambungan, tambatan itu bisa lebih dilakukan dengan lebih baik gitu ya. Tapi untuk komponen-komponen yang arsitektural ini yang kadang dalam tanda kutip ya, tangga, fasad, ya cladding, yang kadang sama sekali nggak memperhatikan ya demand pengaruh gempa tersebut. Ya, ini yang mungkin ke depan harus kita perbaiki bersama, ya, sehingga harapannya bangunan gedung, bangunan struktur non gedung maupun yang gedung gitu ya, itu sudah dengan baik ya secara komprehensif ya memperhatikan aspek-aspek tadi. Begitu, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Vino. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Iswandi atas eh, materinya di BIMTEK seri 6 kali ini. Tadi saya baca di kolom komentar juga banyak yang berkomentar bahwa materinya sangat baik, kemudian inspiring, tentunya juga apa ya, kita juga sebagai pelaku konstruksi itu jarang sekali memperhatikan aspek non struktural dari bangunan. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja masuk ke sesi diskusi ya. Nah, di sini setelah saya tadi sneak peek ke bagian kolom komentar, terdapat beberapa pertanyaan dari peserta. Mungkin bisa dibantu untuk ditampilkan, panitia, dari penanya-penanya yang sudah lebih dahulu berkomentar di kolom komentar, agar kita sama-sama diskusikan dengan Bapak Prof. Iswandi Imron.
Baik, izin Pak Iswandi, di sini ada penanya dari peserta atas nama Abdurrahman dari DJP, Direktorat Jenderal Perumahan. Pertanyaannya, umumnya komponen non-struktural pada gedung perkantoran menggunakan dinding partisi aluminium dengan menggunakan material kaca. Bagaimana dengan penggunaan material bata ringan, balok, dan kolom praktis? Apakah perencanaannya lebih efisien terhadap beban seismik struktural? Kemudian, ini Iya, apakah mau dibahas dulu, Pak? satu-satu aja Silakan. lah supaya nggak lupa. Satu-satu aja supaya nggak lupa. Boleh, boleh, Pak. Enggak dijawab. Tadi ditampilkan dong. Ditampilkan tadi pertanyaannya. Oke. Ya, jadi pertanyaannya apakah penggunaan material bata ringan, ya, balok, kolom praktis, ya, itu lebih efisien terhadap beban seismik non struktural, gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari sisi berat, kalau kita bicara bata ringan tentunya lebih baik ya, karena dia ringan. Tapi dibandingkan dengan aluminium, tentunya aluminium lebih ringan lagi gitu kan. Tapi dibandingkan dengan bata biasa, tentunya lebih ringan dia. Ya. Nah, tapi terkait dengan kekakuan yang jadi problem sekarang, karena kebanyakan kita menggunakan misalnya dinding partisi gitu ya, pakai bata ringan, itu tetap disatukan dengan elemen struktur yang ada di sekitarnya. Kita menggunakan kolom praktis, balok praktis ya. Nah, kalau kondisinya seperti ini, kalau bangunannya rendah, di mana drift itu juga relatif rendah gitu ya, bangunan satu lantai, dua lantai, mungkin nggak ada masalah gitu ya. Tapi yang jadi problem kalau kita gunakan ini pada bangunan tinggi gitu ya, yang lebih fleksibel sifatnya gitu. Nah, saat itu kita satukan dengan tadi ya, dinding bata ringan sebagai pemisah antar ruang, sebagai partisi gitu kan, maka dia akan meningkatkan kekakuan bangunan kita gitu kan, sehingga periode bangunan kita akan dengan sendirinya turun gitu ya, akan menyerap gaya gempa yang lebih gede gitu loh. Nah, yang jadi problem saat itu terjadi, ya gempa terjadi, kalau dia misalnya kan, terus gempa yang terserap akan lebih besar dari yang kita rencanakan karena bangunan kita lebih kaku, ya. Karena gempanya lebih besar, tiba-tiba sistem partisi nggak mampu menahan gempa tersebut, rusak dia, pecah dia, dan lain sebagainya ya. Sehingga terjadi transfer yang tiba-tiba antara gaya yang sudah keburu keserap oleh dinding pindah ke sistem struktur yang ada di sekitarnya. Dan itu bisa membahayakan ya. Itu bisa membahayakan menyebabkan bangunan kita kolaps gitu ya. Nah, jadi kalaupun kita menggunakan sistem seperti bata ringan ini ya tetap nanti harus kita perhatikan ya. Kalau misalnya bangunan ringan ya anggap kita misalnya kita satukan ya kita buktikan juga kalau dia disatukan seperti apa gitu ya. Sejauh mana peningkatan gaya gempa yang harus diperhitungkan gitu ya karena efek penyatuan tersebut ya. Tapi kalau untuk bangunan rendah satu dua lantai mestinya nggak terlalu banyak perubahan ya antara disatukan sama enggak ya. Tapi yang jadi problem kalau bangunan tinggi ya karena lebih fleksibel, driftnya juga lebih gede cenderung ya sehingga penyatuan itu bisa dalam tanda kutip ya merubah banyak desain yang harus kita lakukan nantinya ya sehingga kalaupun dilakukan pemisahan ya di luar juga banyak ya dinding-dinding itu dipisahkan dikasih yang seperti kayak apa namanya rel gitu ya jadi dengan atas ada kayak rel yang membuat dia bisa apa namanya bergerak relatif kemudian kiri kanannya dikasih celah yang kemudian diisi dengan sealant gitu ya. Nah, Jepang itu yang banyak melakukan hal seperti ini ya jadi dinding-dinding pemisah atau partisi itu diisolasi juga dari strukturnya dengan berbagai konsep penyatuan tadi ya yang penyatuan itu tetap bisa mengakomodasi pergerakan relatif ya yang bakal terjadi. Baik, Misalnya sistem rocking baik. ya, rocking itu juga bisa diterapkan pada dinding, sistem rocking gitu ya. Mhm. Oke, Jadi tadi ya, Pak. Jadi kita ya. kita tetap Ini lagi azan sebentar ya, berpegang. Oh iya, mangga Pak. sebentar. Izin Bapak Ibu untuk mendengarkan kumandang azan duhur untuk sementara waktu.
Oke, udah selesai? Monggo silakan. Dan yang kedua. Nah, ini untuk penanya kedua, Pak, ada dari Hmm. Bapak Evan Suhendra. Nah, di sini dia bertanya di luar topik. Dalam desain struktur beton dan baja, seringkali kita temukan desain baja duduk di atas struktur beton dalam kurung kolom cantilever. Misalkan pada case berikut. Tinggi kolom beton 10 meter, di atasnya menumpuk struktur baja satu lantai setinggi 12 meter menggunakan sambungan pin atau fixed base. Pertanyaannya, yang pertama, bagaimana perhitungan tinggi bangunan dalam menentukan sistem struktur bajanya? Apakah dihitung dari dasar kolom beton, elevasi 0, atau dihitung dari dasar kolom bajanya, yaitu elevasi 10 meter? Yang kedua, bagaimana penentuan sistem strukturnya? Apakah bisa menggunakan sistem OMF atau Ordinary Moment Frame dengan R3,5 atau menggunakan sistem OMF dengan R sama dengan 1? Nah, ini bagaimana, Pak? Mungkin bisa dijawab. Ya, jadi kita di dalam SNI ya eh, ada ketentuan saat kita menggabungkan sistem struktur di arah vertikal ya. Jadi saat kita menggabungkan sistem struktur di arah ke arah vertikal gitu ya. Nah, di mana apa namanya penggabungan itu ya tentunya tetap harus memenuhi tingkat KDS di mana bangunan itu berada ya. Jadi kalau KDS-nya misalnya D, ya tentu saja ya. Kalau bawahnya SRPMK, atasnya juga harus SRPMK gitu ya. Kita bisa gabung ya baja sama beton boleh ya, tapi harus konsisten nantinya dalam menerapkan apa namanya sistem struktur yang ada gitu ya. Itu pilihan pertama ya. Pilihan kedua ya tergantung beratnya nih. Jadi berat struktur yang ada di atas nih misalnya ini hanya penthouse doang misalnya kan. Penthouse cuma satu lantai gitu kan. Kalau kita perbandingkan beratnya itu ya kecil dibandingkan dengan berat total struktur gitu loh. Nah, kalau memang seperti itu, ya kita bisa asumsikan ya bangunan penthouse ini misalnya ya kalau memang fungsinya hanya sebagai penthouse, masuk ke non building structure misalnya sebagai contoh gitu kan. Atau juga masuk ke apa namanya karena dia ringan sekali ya menjadi non structural komponen gitu kan. Ya kan? Nah, kalau dia sebagai non structural komponen ya, terus kita hitung pengaruh gempanya untuk menghitung nanti apa namanya sistem fixingnya, penambatannya dan lain sebagainya. Ya harus kita tentukan tingginya dari dasar. Jadi dari dasar ke level dasar kolomnya itulah tinggi H tadi. Di mana nanti karena dia berada di atap berarti Z-nya juga sama dengan H. Artinya Z per H-nya sama dengan satu, ya. Berarti nanti pengalinya itu satu tambah dua, tiga kali untuk pengali percepatan terhadap ground acceleration terhadap PGA. Ya, jadi PGA-nya berapa? Sesuai area di mana bangunan itu berada, kita kalikan tiga, ya. Itu yang kemudian kita pakai untuk apa namanya menghitung pengaruh daripada bangunan atas tadi, apa namanya pengaruh keberadaan bangunan tadi di atas atap. Nah, tapi ini juga dalam tanda kutip ya, kalau T-nya rendah gitu ya. Kalau T-nya tinggi, bangunan itu sangat fleksibel, maka dia apalagi berat ya. Jadi ada dua nih, fleksibel dan berat bangunannya. Maka dia bisa mempengaruhi perilaku dinamis struktur di bawahnya, akan lebih kompleks lagi. Nah, saat itu terjadi ya harus kita desain secara keseluruhan ya. Kalau misalnya dia berat, kemudian fleksibel gitu ya, sehingga bisa mempengaruhi perilaku dinamis bagian bangunan yang ada di bawahnya ya maka harus kita modelkan secara apa namanya keseluruhan ya dan kemudian kita tentukan nilai R yang sesuai berdasarkan tadi ketentuan untuk penggabungan nilai R penggabungan struktur pada arah vertikal gitu ya kira-kira begitu. Ya, baik. Mungkin sudah bisa terjawab ya, Bapak Evan. Mungkin kita bisa lanjut ke penanya selanjutnya.
Nah, ini lebih ke perpipaan Pak Iswandi dari Bapak Rudianto. Permasalahan yang banyak ditemui di bangunan bertingkat, misalnya rusun, adalah kebocoran pipa. Adakah tips untuk instalasi perpipaan dengan baik? Mungkin konteksnya ke arah bagaimana pipa itu bisa lebih kuat gitu ya mungkin ya, Bapak Iya, kalau Rudianto. saya Jadi lihat sih supaya masalah pipa ini kan kebanyakan pertama di daerah sambungan masalahnya itu kan sebenarnya kan. Jadi ya. kalau dia nempel pada struktur yang secara volumetrik itu belum stabil misalnya ya masih ada pergerakan, pergeseran ya akibat susut, akibat rangka dan lain sebagainya. Dia harus bisa mengakomodasi sambungannya kan. Saat sambungan itu nggak bisa ada settlement juga maksud saya sorry ya ada settlement juga beda settlement gitu ya. Nah ini yang berpotensi menyebabkan demand apa namanya deformasi yang besar juga di sambungan gitu loh. Nah artinya ya tadi bahwa sambungan itu harus kita pilih ya sesuai dengan perilaku bangunan yang nanti akan ditempati oleh pipa tadi gitu loh. Ya, apakah ada ya problemnya ini yang jadi problem kan efek-efek time dependent, efek-efek yang terpengaruh oleh waktu gitu ya. Yang termasuk di situ ya konsolidasi atau settlement, kemudian pengaruh suhu gitu ya. Ada yang namanya susut, ya creep gitu ya. Nah, ini hal-hal yang juga perlu kita akomodasi ya dalam nantinya memilih sistem yang sesuai gitu loh. Kira-kira gitu. Ya, betul Pak. Pakat sih. Jadi kebocoran itu kan biasanya disebabkan oleh sambungannya yang sangat rigid ya. Jadi pada saat ada perpindahan dia rusak. Betul. Baik, mungkin Mas Asep bisa next pertanyaan selanjutnya. Karena kita waktunya sampai jam 12 izin Pak Iswandi. Ya, Nah, di sini ada penanya dari Ibu Nurul Meilani Hasan. Izin bertanya kepada Bapak narasumber, hal apa saja yang dipertimbangkan dalam perencanaan ketahanan gempa untuk komponen struktural khususnya pada skema desain and build untuk bangunan gedung karena potensi perubahan desain yang cukup besar. Oh iya, ini terkadang sering di ini sih Pak, apa banyak ditemukan di lapangan banyaknya apa perubahan desain sehingga si MEP atau arsitekturalnya juga berubah. Nah, ini desain untuk strukturalnya ini gimana Pak kira-kira? ya tetap harus konsisten apapun itu perubahannya kan. Ya, jadi memang ya kadang ada perubahan fungsi gitu ya. Tiba-tiba yang tadinya apa namanya sudah disetujui bersama ini adalah ruang ruang pertemuan tiba-tiba berubah jadi kolam renang misalnya kan. Ya artinya kan apapun gitu ya konsisten aja kita kita terapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi gitu ya. Nah, dengan adanya perubahan itu kan kalau misalnya sudah ada keburu sistem yang terpasang di situ ya, pemipaan ataupun sejenisnya gitu ya, ya tentunya harus disesuaikan secara konsisten gitu ya, sesuai fungsi yang baru yang tadi ada perubahan tadi. Nah, memang dampaknya biasanya di cost kan otomatis ya, tapi ya itulah mau apa namanya eh, nggak bisa enggak gitu ya. Yang penting itu adalah bahwa saat perubahan terjadi, ya maka kita harus secara konsisten memenuhi perubahan itu. Jangan memaksakan sistem yang sebenarnya nggak cocok untuk fungsi yang baru, kita paksakan karena kita ingin berhemat. Nah, disitulah sering menjadi potensi masalah jangka panjang gitu loh. Ya, jadi misalnya pipanya tadinya sudah dibeli nih, udah dipasang ukurannya apa namanya apa kecil gitu kan. Tiba-tiba untuk kebutuhan yang baru perlu pipa yang besar. Yang kecilnya tetap kita pertahankan, bagian yang kita rubah hanya bagian yang di area perubahan ya dirubah dengan yang lebih gede. Nah, di situ kan potensi bocor segala macam gitu ya. Jadi dan juga kapasitas jadi masalah juga nantinya ke depannya gitu ya. Jadi banyak hal yang tentunya eh, apa namanya harus kita pertimbangkan. Nggak masalah sih mau desain and build mau bangunan dari baru ya yang namanya perubah bukan bangunan baru-baru hanya konstruk doang tanpa desain and build itu yang namanya perubahan itu udah suatu yang umum terjadi saat proses pembangunan tiba-tiba owner eh, punya apa namanya keinginan untuk merubah fungsi-fungsi yang tadinya udah dipastikan tiba-tiba berubah itu sesuatu yang normal lah tapi intinya apapun perubahan itu harus diikuti dengan desain yang holistik lah, yang komprehensif dan sesuai dengan dan konsisten juga maksud saya
dengan fungsi-fungsi yang baru ya dengan adanya perubahan tadi. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya tetap harus konsisten ya Pak. Meskipun ada perubahan desain, itu harus disertakan dengan desain apa komponen non struktural yang harus tahan terhadap seismik. Kembali lagi ke apa kekonsistenan awal gitu. Baik, untuk penanya dari Bu Nurul, mudah-mudahan sudah bisa terjawab ya. Selanjutnya untuk penanya di kolom komentar, kolom chat, izin Mas Asep bisa next penanya. Atau ini saya tanyakan secara langsung ya Pak. Di sini di kolom chat ada dari Bapak Michael Demena. Sekarang ini, nah ini sudah dimunculkan. Sekarang ini banyak material baru yang digunakan sebagai bahan partisi maupun sailing. Mohon pencerahannya bagaimana memilih material yang cocok dan lebih aman dari sisi seismic damage. Ya, kalau dari seismic damage kan, pertama beratnya ya. Tentunya yang paling ideal adalah kalau beratnya itu ringan. Karena kan kita bicara Hmm. inertia forces nanti kan. Jadi inertia forces yang harus bisa nantinya yang akan termobilisir maksud saya saat ada goncangan. Jadi ringan itu penting ya. Kemudian yang kedua, dia harus bisa punya atau punya kemampuan mengakomodasi ya pergerakan ya. Jadi terutama out of plane. Jadi nggak brittle, nggak apa namanya mudah sekali pecah misalnya ya. Tapi dia masih bisa punya kemampuan untuk mengakomodasi pergerakan relatif ya. Karena kan walaupun kita sudah menyiapkan tadi ya celah, kita sudah menyiapkan sistem sambungan yang bisa mengakomodasi relatif movement, tapi tetap saja yang namanya nanti ada efek tambahan tekanan ya karena misalnya demand gempanya ternyata lebih bukan demand gempa, gempa yang terjadi lebih gede daripada rencana gitu ya. Nah, sistem ini juga harus punya kemampuan untuk mengakomodasi in case ya ada kondisi di mana tiba-tiba timbul apakah compression ataupun juga demand deformasi gitu ya karena kondisi gempa yang lebih besar tadi. Nah, jadi akomodatif ya terhadap pergerakan relatif gitu loh ya. Kalau itu juga punya sifat yang baik itu lebih bagus ya. Jadi ringan, akomodatif ya, ya, fleksibel. Jadi kan Hmm. masalah gaya tadi kan kalau dia sampai menjadi restrain ya, menjadi restrain, yang jadi problem itu kan kalau dia kaku. Kalau dia kaku, dia menjadi restrain, itu merubah distribusi gaya pada bangunan kita. Tapi kalau dia fleksibel, Hmm. dia bisa mengakomodasi. Nah, lain cerita ini kan, ya gaya itu tidak akan terserap, ya berlebihan gitu ya, sehingga tidak mengganggu distribusi gaya pada bangunan kita. Jadi, jadi punya flexibility, akomodatif terhadap terhadap apa pergerakan relatif tadi dan ringan gitu loh, ya. Jadi mungkin itu ya apa namanya karakteristik-karakteristik yang ideal lah untuk bahan-bahan partisi maupun siling. Nah, partisi kan misalnya partisi kan kalau yang kaku kan bata ringan ini kaku kan udah kaku juga berat ya kan. Jadi Hmm. saat dia kaku atau berat kita harus mengisolasi dengan baik supaya dia tidak menjadi straight gitu. Tapi kalau bahannya itu adalah gypsum misalnya sebagai contoh yang relatif ringan, lama-lama dia juga fleksibel. Jadi kalau terjadi namanya demand gaya ya akibat relatif movement gitu ya, dia masih bisa mengakomodasi dan kalau dia rusak itu nggak sampai fatal apa namanya akibatnya gitu. Tidak sampai istilahnya membahayakan keamanan nanti itu gitu. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya diharapkan ya saat kita memilih apa namanya komponen-komponen struktural yang ideal. Kira-kira gitu. Ya, ya. Jadi ya tetap harus ringan dan fleksibel atau pada saat menggunakan komponen yang kurang berat, komponen yang besar harus diisolasi. Betul betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, ini saya langsung bacakan saja ya. Ini ada dari Albert.
Bapak Ibu untuk apa berniatnya menjadi penanya terakhir ya, karena mengingat sudah dari 2016. Jadi mungkin nanti bertanya yang belum sempat dijawab oleh Pak Iswandi nanti akan disampaikan melalui link di Bang Batur. Baik, untuk pertanyaan dari Pak Albert di sini, izin bertanya dalam aplikasiannya beban gempa elemen struktural ini apakah akan bekerja bersama-sama dengan gempa pada elemen struktur atau hanya diaplikasikan untuk desain elemen non struktural berdasarkan sambungan saja? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya, kalau efek bebannya kita bisa tinjau dia secara terpisah. Tapi kita sudah memperhitungkan posisi atau elevasi daripada komponen non struktural tadi. Ya, jadi kita bisa langsung menggunakan persamaan yang pertama disebutkan tadi untuk menghitung pengaruh gempa pada komponen non struktural secara independen, ya, dari struktur utamanya. Tapi tentunya kita sudah memperhitungkan pengaruh dari posisi vertikal elemen non struktural tersebut. Tapi kita juga bisa menghitung dia menjadi bagian dari bangunan keseluruhan, di mana kita ingin mendapatkan nantinya kalau kita melakukan itu gambaran yang lebih realistik mengenai percepatan di posisi di mana komponen non struktural itu berada. Itu yang tadi metode alternatif. Tapi metode alternatif ini kan nggak sederhana ya, lebih kompleks gitu ya. Tapi bisa kita lakukan seperti itu juga. Mau yang linear boleh, mau yang non linear juga boleh. Tapi nantinya kita akan dapat nilai percepatan di lantai atau di posisi di mana komponen non struktural itu berada. Ya, jadi bisa juga kita melakukan hitungan seperti itu. Bahkan masanya pun kita bisa tempelkan di situ kalau mau gitu ya. Massa daripada komponen non struktural sehingga dia langsung menghasilkan nantinya kita modelkan dengan dudukannya segala macam gaya yang aktual sesuai dengan kejadian gempa yang kita terapkan pada bangunan tersebut gitu loh ya, kira-kira gitu. Itu yang paling ininya. Kalau enggak ya kita cuma ngambil AI-nya doang. AI-nya yang paling maksimum kita ambil, baru kita kalikan nantinya dengan AP, dengan W, untuk mendapatkan dibagi RP juga, tentu saja dikali IE juga, IP juga, untuk mendapatkan gaya inersia yang harus kita perhitungkan nanti untuk ngedesain sistem tambatannya atau sistem sambungannya dan lain sebagainya gitu. Ya, baik. Mungkin untuk Bapak Albert sudah bisa terjawab ya. Tadi jadi sebenarnya ada dua metode, bisa dipisah, dihitung secara independen atau juga bisa dihitung digabungkan dengan metode linear atau non linear yang sudah tadi disampaikan oleh Prof. Iswandi. Baik, terima kasih untuk seluruh peserta, Bapak Ibu semua, untuk pertanyaannya dan antusiasmenya untuk BIMTEK seri 6 BBSBG hari ini. Mungkin saya ucapkan juga terima kasih kepada Profesor Iswandi Imron yang sudah berkenan hadir untuk sharing ilmu, knowledge, dan juga materi yang sangat berharga. Karena materi komponen non struktural ini sangat jarang dibahas di beberapa tempat lain, mungkin dia bisa dibilang seperti itu. Jadi izin Pak Iswandi, Bapak Ibu sekalian, eh, untuk saya membacakan sedikit resume dari materi BIMTEK kali ini. Jadi yang pertama, eh, dari komponen non-struktural ini memiliki terminologi yaitu peak component acceleration, peak floor acceleration, dan ground acceleration, yang mana pada SCE 716 ini sudah disyaratkan beberapa expected performance non-struktural elemen yang diizinkan eh, dan diharapkan masih berfungsi saat bencana gempa terjadi. Kemudian tadi juga sudah dibahas mengenai komponen fleksibel yang periodenya lebih dari 0,06 detik dan komponen kaku yang memiliki periode di bawah 0,06 detik. Kemudian gaya seismik horizontal atau FP itu harus diterapkan pada titik berat komponen yang didistribusikan sesuai distribusi massa komponen. Hal ini digunakan untuk desain sambungan atau angkor komponen. Pada persamaan ini sudah diperhitungkan posisi elevasi komponen non-struktural tersebut berada yang dikalikan dengan GPA. Kemudian untuk elemen arsitektural dan elemen mechanical dan electrical, beberapa memiliki standar code tersendiri yang mana bisa diacu. Contohnya untuk kaca yang melingkupi dinding,
etalase atau partisi bisa mengacu ke standar code AAMA 501.6 dan juga untuk elemen elevator dan eskalator bisa mengacu ke ASME A17.1. Nah, izin Bapak Ibu untuk sebelum saya mengakhiri atau saya serahkan kembali ke MC kami, yaitu Ibu Indri, izinkan saya untuk memberikan pantun ya Bapak Ibu. Jadi izin untuk nanti bilang cakep setelah di akhir eh, kalimat pantun. Siap. Buah naga, buah ceri, Cakep. Cakep. dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian BIMTEK PBSBG tahun ini. Cakep. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Wah. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Pastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih dan selanjutnya izinkan saya untuk menyerahkan kembali ke MC kita, ke Ibu Indri. Mangga Ibu Indri. Terima kasih untuk narasumber dan moderator yang telah menyampaikan materi dan diskusi pada acara siang hari ini. Mohon tidak beranjak terlebih dahulu. Saat ini kami perkenankan Bapak Ibu untuk dapat mengikuti sesi post-test hingga pukul 12.15 waktu Indonesia bagian Barat dan pengisian untuk kuesioner hingga pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Pengisian tersebut dapat diakses melalui link chat atau gambar yang tertera di layar Zoom. Dan akan ada 5 orang pemenang post-test yang berhak mendapatkan hadiah dari BBSBG. Lalu untuk sertifikat akan dikirimkan bagi peserta yang mengisi kuesioner. Nantinya sertifikat ini akan dikirimkan melalui email masing-masing peserta. Baik Bapak Ibu, sampailah kita pada acara penutupan bimbingan teknis yang akan disampaikan oleh Kepala Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung. Kepada Bapak Ferry Eka Putra kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan bimbingan tenis kita di bimbingan tenis ke-6 ya. Dan dapat kami sampaikan bahwa bimbingan tenis hari ini adalah bimbingan tenis terakhir kami di tahun 2024. Dan kami sangat mengapresiasi pada Ibu Bapak sekalian yang sudah berkenan hadir dalam mengikuti bimbingan tenis ini. Kami berharap apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Iswandi dapat menjadi penambah pengetahuan ya buat Ibu Bapak sekalian tentang bagaimana kita mendesain komponen-komponen struktural di bangunan kita terhadap gempa gitu ya. Harapannya nanti ke depan ya, kita bisa mendapatkan bangunan yang lebih berkualitas lagi ya. Dan kerusakan yang tadinya masih terjadi di elemen-elemen struktural bisa kita hindari. Dan harapan kami sekali lagi Ibu Bapak dapat menerapkan hal-hal apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iswandi dan juga silakan menyebarluaskan. Dari tim kami itu sudah mengupload nanti ya link untuk Ibu Bapak bisa lihat kembali, mana tahu ternyata dalam pelaksanaan bimbingan tes ini tidak bisa ikut full gitu ya. Silakan akses di media channel media kami ya yang di YouTube. Itu dari pelaksanaan bimbingan tes pertama sampai dengan ke-6 tahun 2024, bahkan pelaksanaan sampai sejak tahun 2021 itu sudah ada di sana. Silakan Ibu Bapak untuk mengakses dan menonton kembali ya supaya semakin paham ya tentang apa-apa saja yang harus kita lakukan dalam pengendalian mutu konstruksi. Kami mohon maaf jika dalam pelaksanaan bimbingan teknis kali ini ada hal-hal yang kurang berkenan ya di Ibu Bapak sekalian. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih sekali lagi yang sebesar-besarnya kepada Prof. Suwandi Imran yang telah memberikan ilmunya. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah buat Bapak ya. Dan dengan ini kami nyatakan bimbingan tenis ditutup dengan mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu di pelaksanaan bimbingan tenis di tahun 2025. Terus pantau channel media kami dan tunggu informasi lebih lanjut dari tim kami
untuk informasi bimbingan teknis selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ferry telah menutup seri BIMTEK hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Berakhir sudah bimbingan teknis hari ini. Jika ada kesalahan, mohon untuk dimaafkan. Jika ada rasa, mohon diungkapkan. Karena jika terlambat, kamu hanya akan jadi tamu undangan. Sekali lagi, dari kami menginformasikan kembali di tanggal 10 Desember 2024, BBSBG hadir membuka konsultasi terkait lingkup bahan dan struktur bangunan gedung dalam acara temu ilmiah bidang permukiman yang bertempat di Auditorium Kementerian PU. Don't miss it Bapak Ibu. Akhir kata, sampai ketemu tahun depan di seri BIMTEK BBSBG yang lebih menarik. Saya Indriansi Nirwanasari, mohon undur diri dari layar Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung hadir dengan visi mewujudkan kualitas pelayanan publik bidang bahan dan struktur bangunan gedung yang profesional, responsif, dan terbaik. Sigap membangun negeri dalam melaksanakan pelayanan pengujian. Advis teknis, bimbingan teknis, kami menghadirkan layanan digital dengan mengedepankan kemudahan dan kecepatan aksesibilitas masyarakat seperti live streaming pengujian, e-report, live chat Kang Batur, diskusi pra atau pasca pengujian, sistem pelayanan bahan dan struktur atau teman batur, besi baja beton diuji gratis atau bombastis. Memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat adalah prioritas kami. Untuk itu, kami utamakan aspek kenyamanan melalui sarana dan prasarana layanan publik yang terdepan. Kami terus melangkah, beradaptasi, dan bertransformasi melalui kelompok kerja batur Technotip Lab yang telah menghadirkan beberapa produk inovasi BIM untuk prototipe 3D Risa Sekolah. Calculation Sheet untuk perencanaan mix desain beton normal. Dasi batur, serta mengedepankan digitalisasi dalam setiap lini layanan. Kami selalu konsisten dalam memberikan apresiasi sebagai upaya meningkatkan kinerja dan motivasi SDM. BBSBG telah meraih predikat pelayanan prima di tahun 2023. Serta mendapatkan penghargaan lainnya, serta mengedepankan percepatan dalam memberikan layanan. Selalu menjunjung tinggi core values berakhlak dan menerapkan budaya kerja batur pintar. Saya Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, mengucapkan terima kasih kepada tim Balai Bahan dan Struktur Bangunan Gedung, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR, atas pelayanan yang prima. Tahun 2021, BBSBG telah berhasil meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Kami berkomitmen untuk membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani. Batur pintar, bekerja pintar. BBSBG. Batur pintar, bekerja pintar. Recording stopped.